Ya, yuk mulai yuk. Izin dokter, izin saya membacakan bacaan divisi saya di kardiak dewasa dengan judul Vasoplegia After Valve Surgery. Jadi memang judulnya cukup spesifik, After Valve Surgery. Nah, jadi di sini pun sebenarnya saya ingin buat judulnya lebih spesifik lagi, After Mitral Valve Surgery, karena ini adalah operasi mitral yang paling banyak dikerjakan. Nah, karena kita tahu bahwa mitral Marmal, ya, itu jangan merubah-merubah itu, Mar. Gede-gede gitu. Jadi, struktur mitral merupakan struktur yang ya, sangat tapi katup mitral adalah katup yang. ya nggak semua gitu. Karena itu kan berarti kan melebihi medierannya. Ini kan berarti ikonnya Mayapada. Nggak- Nah, jadi untuk Ya, tata sama aja. Kanan kiri semua. Iya. standarnya itu adalah Kamu eh, desain terakhirnya sudah kamu kasih ke saya. jadi standar untuk tata laksana kelainan katup mitral adalah pembedahan. Nah, ketika pembedahan itu di kontraindikasi ya memang masih ada pilihan lain secara transkateter yang terutama pada secondary MR. Nah, jadi kita harus ingat dulu bahwasanya tata laksana untuk katup mitral itu adalah surgical. Jadi golden standarnya itu adalah surgical. Untuk yang lain-lain percutaneous itu masih bukan menjadi standar. Nah, kemudian penyakit mitral yang paling sering adalah mitral stenosis, mitral regurgitasi, dan mitral valve prolapse. Nah, mitral regurgitasi bisa karena primer atau sekunder karena iskemik maupun non iskemik. Kemudian kalau mitral penyebab utama dari mitral regurgitasi yang paling sering adalah kalsifikasi pada degeneratif, bisa karena rematik, bisa karena IE, bisa karena fungsional akibat dilatasi dari LV. Nah, kalau untuk yang mitral stenosis itu yang paling khas adalah paling banyak adalah karena demam rematik ataupun karena disebabkan kelainan kongenital. Nah, ini seperti yang tadi kita tahu bahwasanya jika didapatkan dari MR, kita tahu bahwasanya itu dibagi sesuai dengan klasifikasi dari Carpentier. Ada satu, dua, dan tiga. Dan untuk basic dari mitral valve surgery itu juga kita mengikuti tiga prinsip dari Carpentier. Yang pertama adalah restorasi dan preservasi dari mobilitas MV leafletnya. Kemudian kita membuat uh, koaptasi dari leafletnya yang cukup. Kemudian remodeling dari anulus mitral supaya orifisiumnya itu stabil dan optimal. Nah, jadi kalau Cleveland Clinic di website mereka mengatakan when the two leaflet come together they look like a closed mouth smile. Ya seperti pada gambar ini kelihatan gambar mitral valve itu smile. Jadi ketika seseorang sudah mengerjakan suatu mitral valve repair maka mungkin bisa dibanggakan bahwasanya valve-nya itu sekarang smile seperti dokter ini smile. Tapi ternyata kita tahu bahwasanya smile-nya bisa jadi akan terhenti segera ketika karena pasien bisa jatuh ke dalam kondisi vasoplegic shock syndrome. Jadi ketika kita sudah berhasil sudah mengerjakan dengan sulit untuk atau sudah effort untuk membuat suatu smile yang seperti ini, tapi kita harus berhadapan dengan vasoplegic pasca operasinya. Nah, kalau misalnya kita membaca vasoplegic, maka pasti akan yang pertama disalahkan itu adalah CPB. CPB dan kemudian obat yang senjata yang pertama kali ditembakkan untuk melawan vasoplegic ini pasti selalu antara norepinefrin dan vasopresin. Tapi sebenarnya ternyata ada banyak faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan vasoplegic. Bahkan di OPCAP saja bisa dikatakan terjadi vasoplegic syndrome walaupun OPCAP ya kita tahu tidak menggunakan CPB. Nah, kemudian ada low EF, diabetes mellitus dan yang paling sudah banyak terbukti itu adalah penggunaan ACE inhibitor dan uh, ARB. Nah, kemudian untuk seperti ini tata laksananya ada yang pemberian steroid, methylene blue dan hidroksikobalamin atau vitamin B. Nah, jadi kalau misalnya ada dari penelitian untuk faktor-faktor risiko untuk ada meta analisis mengatakan bahwasanya pasien yang hanya dilakukan isolated CABG ternyata dia tidak terlalu muncul vasoplegic.
Jadi kalau dilihat di sini ya OR-nya hanya 0,36. Jadi kita lihat dia di sini dari forest plotnya dia ada di sebelah kiri. Berbeda dengan pasien-pasien yang dilakukan kombinasi atau konkomitan dari CABG dan pembedahan katup. Nah, di sini dia justru terjadi vasoplegi dengan odds rasionya 2,12. Nah, kemudian kalau misalnya sudah terjadi vasoplegi, maka yang lainnya juga ngikut. Bahwasanya mortalitasnya juga meningkat, lama rawat di ICU-nya juga memanjang, kemudian terintubasinya juga lebih panjang. Nah, kemudian ini belum ada paper lagi dari yang sejak yang saya lihat ini yang tahun 2010 yang membandingkan vasoplegi terjadi paling banyak pada jenis operasi open heart yang mana gitu. Jadi kalau memang dari sini memang paling banyak terjadi presentasinya itu adalah di mitral valve prosedur. Jadi mitral valve prosedur itu insidensinya bisa sampai 25%. Bahkan ada beberapa literatur lain yang bilang sampai 40%. Nah, sementara kalau hanya di CABG, isolated, prosedur CABG, insidensinya kurang dari 7%. Nah, sementara kita lihat di yang lain-lain ketika sudah ada keterlibatan dari open heart maupun dengan penggantian operasi katup, maka itu sudah insidensi dari vasopleginya juga meningkat. Seperti itu. Nah, jadi apa itu vasoplegi? Jadi vasoplegi itu juga disebut sebagai vasodilatory shock. Jadi kondisinya itu terjadi ketika terjadi vasodilatasi yang tidak bisa dikontrol dengan sistemik vaskular resisten yang rendah, tetapi masih kita dapatkan high cardiac index ataupun atau cardiac indexnya masih normal. Nah, kalau misalnya kita melihat-lihat membaca, pasti rata-rata untuk vasoplegi itu ada komponen-komponen yang didapatkan pada pasien itu adalah biasanya seperti tadi itu. Yang pertama disalahkan adalah pasca CPB, kemudian pasien dengan MAP yang rendah, dengan pressure wedge-nya yang rendah, kemudian SVR-nya kurang dari 800, kemudian ada cardiac index yang normal ataupun meningkat, dan kemudian dia refraktor walaupun sudah diberikan resusitasi cairan maupun sudah diberikan dosis vasopresor yang tinggi. Nah, mungkin pada kasus yang di ICU tadi ini hampir semuanya sudah kena. Seperti tadi dibacakan kalau SVR-nya 700-an dengan cardiac index-nya masih di 2,6 seperti itu. Nah, tapi tadi ya syukurnya mungkin vasopresornya sudah berkurang. Jadi mungkin vasopleginya tidak terlalu berat. Nah, kalau kita lihat dari faktor-faktor yang menyebabkan vasoplegi, kita lihat dari CPB time. Nah, CPB time eh, yang paling sering. Nah, tapi yang paling tinggi itu ternyata adalah ACE inhibitor dan ARB. Jadi kalau hati-hati kalau pasien kita mendapatkan ramipril, lisinopril, dan lain-lain, ataupun valsartan, kemudian kita lakukan operasi, hati-hati jatuh pasca operasinya ke kondisi vasoplegi. Nah, kalau pasiennya memang CKD, wah sudah hampir pasti akan terjadi. Nah, kemudian pasien-pasien dengan pemberian diuretik, ya katup, pembedahan katup seperti ini, kemudian yang combine. Nah, kemudian juga, nah ini tadi juga dibandingkan antara yang ARB, beta blocker, dan ini ARB dan diuretik yang paling tinggi untuk perbedaannya antara terjadinya vasoplegi dibanding yang tidak mendapatkan ARB maupun diuretik. Nah, kalau misalnya faktor-faktor lain, apakah pemberian transfusi darah, pemberian FFP, kemudian itu tidak terlalu pengaruh, tapi justru yang berpengaruh adalah durasi dari CPB-nya. CPB time yang vasoplegi itu rata-rata lebih panjang. Kalau pada penelitian ini yang ini tahun 2021, rata-rata CPB time-nya itu 150 menit, lebih panjang dibandingkan yang di bawah dari yang non vasoplegi itu 100 menit. Kemudian cross clamp time-nya juga lebih panjang dan signifikan, ya. P-nya 0,02 ya. Nah, jadi bagaimana patogenesis dari vasoplegi dari cardiac surgery? Ini akan saya jujur kepada teman-teman sekalian kalau yang buat gambar ini adalah ChatGPT. Jadi yang pertama kali adalah cardiac surgery dengan CPB akan mengindus terjadinya shears, kemudian terjadinya cytokine storm, rilis dari interleukin 6, TNF alpha, dan akhirnya ada terjadi produksi dari inos dan NO-nya meningkat dan bisa dipengaruhi oleh uh, preoperatif obat-obatan yang tadi sudah dikatakan ACE inhibitor. Nah, ini akhirnya menyebabkan adalah vasodilatasi dan hipotensi walaupun cardiac outputnya normal.
Nah, ini adalah patogenesis yang coba dibuat oleh ChatGPT. Namun ternyata tidak ini terlalu oversimplifikasi untuk suatu masalah vasoplegia yang seberat ini. Jadi dia bukan hanya masalah dari CPB-nya itu, ternyata banyak faktornya, terutama akibat dia exposure ke sirkuit. Kemudian yang paling penting adalah complement activation dan aktivasi dari faktor-faktor seperti ini. Nah, kemudian ada peningkatan dari enzim guanilat siklase. Nah, ini nanti ini yang akan menjadi bisa menjadi titik celah untuk bagaimana kita mengatasi suatu vasoplegi ini. Jadi ini sebenarnya prosedur patogenesisnya jauh lebih kompleks untuk menyebabkan suatunya vasoplegi. Jadi bisa yang tadi yang paling banyak disebut adalah nitric oxide dan renin angiotensin aldosteron, kemudian gangguan dari endotel. Nah, tapi ternyata masih ada juga faktor-faktor lain dari terbentuknya hidrogen disulfide, kemudian senyawa-senyawa prostanoid dan adenosin. Nah, kemudian ini oleh TS anestesi yang sudah terbiasa mengatasi sepsis atau shock sepsis, yang saat ini kan sudah banyak diketahui bahwasanya sepsis itu disebabkan gangguan atau disfungsi dari endotel. Endotel memiliki glikokalix. Nah, glikokalix ini ternyata ada komponennya, ada yang heparan sulfat maupun yang sindekan. Ternyata memang pada pada pasien yang dengan terjadi vasoplegi, ya sindekan itu lebih rendah dibandingkan pasien yang tidak terjadi vasoplegi. Nah, bagaimana treatment yang bisa kita miliki untuk yang modal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi vasoplegi? Yang pertama pasti katekolamin, yaitu kita punya nih, NE kita punya, epinefrin kita punya, dopamin kita punya, phenylephrine kita punya. Nah, yang non katekolamin, vasopresin, ya untuk saat ini kita sudah ada lagi. Nah, methylene blue yang mungkin eh, kita mungkin bahkan barangnya nggak pernah lihat, tapi mungkin kalaupun ada ya kita teman-teman yang melihara ikan mungkin tahu, tapi kan bukan itu yang kita berikan ke pasien seperti itu. Kita harus berikan yang proper untuk pasien. Nah, kemudian angiotensin 2. Nah, kita tidak tidak tahu ini apa barangnya apa. Nah, kemudian yang masih yang mudah didapatkan tapi jarang sekali masih kita berikan mungkin karena evidence base-nya juga masih belum banyak, itu adalah hidroksykobalamin. Ini vitamin B. Ya, kalau misalnya ternyata vitamin B bisa menaikkan eh, tekanan darah, mungkin ini bisa menjadi pilihan. Ya memang sudah pernah juga pada pasien-pasien kita dilakukan. Dan kemudian pemberian vitamin C. Vitamin C banyak, jadi dosisnya besar, 6 gram dibolus setiap hari. Nah, ini untuk sebagai kofaktor dari sintesa dari katekolamin. Nah, kalau misalnya hidrokortison, saya rasa teman-teman di Sutomo sudah sering melihat tes anestesi memberikan hidrokortison, ada pasien-pasien yang refraktor shock seperti itu. Diberikan 50 mg tiap 6 jam. Nah, kemudian satu hal yang nggak kalah penting dari kita sebagai kalau misalnya ketika kita sudah merawat pasien, terutama akibat operasi, adalah berhati-hati terhadap cardiac tamponade. Jadi memang ini jurnalnya, saya jujur saja ini jurnalnya cukup lama, tidak ada lagi penelitian yang setelah ini, dan ini pada penelitiannya ini ada pada hewan coba, pada porcine. Jadi pada porcine dibuat eksperimental kardiak tamponade dan apa yang terjadi pada porcine tersebut. Jadi kalau misalnya kita lihat pasien yang mengalami perikardial efusi ketika dia terjadi secara akut atau rapid, maka dia limit dari perikardial stretch-nya itu terbatas dan dia beda dengan pasien yang mengalami efusi perikardnya itu slow. Jadi dia agak lama, jadi perikardial reserve volume-nya itu lebih lama dan tidak begitu pengaruh. Nah, kemudian yang terjadi ketika kardiak tamponade adalah disfungsi diastolik. Itu sudah pasti kita lihat kalau misalnya di echo kita lihat mitral inflow-nya, EA-nya pasti EA rasionya lebih tinggi, kurang dari satu maksud saya. Nah, jadi pada saat terjadi kardiak tamponade maka akan terjadi gangguan diastolik. Nah, tentu kita lihat ya, ketika terjadi kardiak tamponade akan terjadi cardiogenic shock akibat masalah di kardiaknya, yaitu akibat terjadi peningkatan yang akut di perikardial, akibatnya terganggu diastolik, kardiak output turun, ini akan membuat suatu mekanisme kompensasi. Jadi sistemik kita itu akan membuat vasokonstriksi, kemudian ada aktivasi dari saraf simpatis dan mediator-mediator. Nah, kemudian akan meningkatkan demand dari
miokardium. Nah, tentu terapinya pasti sudah pasti drainase dari perikardial atau perikardiosentesis atau perikardiotomi. Itu adalah first choice-nya. Nah, tapi yang menjadi masalah setelah itu adalah reperfusi. Reperfusi yang mengikuti. Jadi pada saat setelah terjadi reperfusi dan terjadi reoksigenasi, akan terbentuk oksigen reaktif atau ROS. Dan kemudian sistem-sistem imun akan teraktivasi. Nah, jadi kalau pada penelitian ini mereka membuat ini sham operated ini adalah yang kontrol, ini sham maupun cardiac tamponade ini adalah semuanya ini adalah porcine atau babi yang dibuat cardiac tamponade, kemudian diukur CO, heart rate dan SVRI-nya. Dilakukan cardiac tamponade, kemudian diukur di 60. Setelah menit ke 60 cardiac tamponade-nya dirilis. Jadi kalau misalnya kita lihat jelas sekali kalau yang pasien babi yang di cardiac tamponade itu CO-nya turun sekali. Kemudian setelah dirilis maka CO-nya akan kembali meningkat tapi tidak bisa semeningkat dibandingkan yang kontrol. Kemudian heart rate pada saat terjadi cardiac tamponade akan jauh sekali meningkat dari baseline-nya 113 naik ke 170-an. Nah, setelah dirilis dia akan turun. Nah, tapi yang di sini ini yang menjadi yang kita harus waspada, hati-hati karena setelah dirilis pun SVRI-nya ini yang kontrol itu di 0,7 0,8. Nah, ini pada saat dia terjadi cardiac tamponade, maka SVRI-nya itu akan meningkat hingga 1. Nah, tapi setelah dirilis dia dia masih tetap akan masih bertahan di yang tinggi, dia tidak turun. Dia tidak turun. Beda sama yang kontrol, dia mengalami penurunan. Nah, kemudian ini satu yang juga menjadi harus penting kita ketahui, pasien-pasien dengan kelainan jantung kiri juga tentu masih masih ada kemungkinan high probability of pulmonary hypertension. Nah, ketika terjadi cardiac tamponade, maka pada 30 menit pertama cardiac tamponade pada model hewan coba ini akan terjadi penurunan PA pressure, tapi setelah itu dia akan naik. Bahkan setelah dirilis pun, ini garis merah ini adalah waktu ketika cardiac tamponade-nya dirilis, dievakuasi, tetap PA pressure-nya itu tinggi, tidak mau turun. Dengan PVRI-nya juga sama, tetap tinggi, tidak mau turun. Kemudian ini lung water index juga tetap tinggi. Jadi pasien-pasien yang pasca cardiac tamponade adalah lung water index-nya tetap tinggi. Jadi kita akan kemungkinan pasien juga mengalami gagal nafas juga dengan kondisi seperti ini pasca cardiac index. Nah, kemudian ini yang tadi diastoliknya sudah pasti terganggu pada saat cardiac tamponade. Nah, tapi setelah dia dirilis pun fungsi diastoliknya itu tidak bisa menyamai yang bagian pasien yang model yang dikontrol seperti itu. Nah, ini juga di superior mesenteric artery. Ketika ditamponade, maka superior mesenteric arterinya itu alirannya tuh blood flow-nya tuh akan jauh drastis turun. Kemudian setelah nah, nah kemudian ya kadar NO dan di kadar NO juga meningkat setelah dirilis. Nah, jadi dari troponin I juga meningkat pada model ini, meningkat setelah dilakukan tamponade. Nah, kemudian ini dilakukan PA pada usus halus atau dari usus halus dari hewan coba ini dilihat ternyata terdapat deposisi dari komplement. Jadi terjadi aktivasi komplement yang yang jauh lebih banyak pada yang telah terjadi cardiac tamponade. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya dari yang saya presentasikan ini adalah vasoplegia is real. Jadi ketika kita sudah berhasil melakukan operasi, terutama mungkin operasi katup yang sulit, ternyata kita masih harus menghadapi tantangan berikutnya adalah vasoplegia. Jadi kita harus berhati-hati jika pasien kita sudah baru saja kita lakukan operasi terkait katup. Kemudian kita harus hati-hati, terutama kita jaga ICU, jangan sampai pasien itu mengalami cardiac tamponade. Walaupun yang tadi itu pada model hewan coba, tapi kita bisa akan melihat pasien yang sempat mengalami cardiac tamponade, misalnya karena bleeding, karena drain tidak paten, maka ke depannya tuh kita akan menjaga pasien itu akan sangat sulit sekali. Nah, kemudian apakah kita punya atau apakah kita berani untuk memberikan hidroksikobalamin ataupun vitamin C dosis tinggi pada pasien? Kemudian bagaimana? Apakah kita memiliki vasopressin, methylene blue, hidrokortison atau AT angiotensin 2? Nah, kemudian yang mungkin
pre-op yang mungkin kita jarang untuk kita sebagai dokter bedah, mungkin ya mungkin saya ya sebagai PPDS mungkin baru baru menyadarinya pada saat menulis membuat presentasi ini. Apakah kita itu memperhatikan apakah pasien kita mendapat ARB atau ACE inhibitor sebelum cardiac surgery? Ya memang pernah saya waktu pre-op pasien itu TS anestesi menginstruksikan untuk stop lisinopril. Nah, waktu itu saya tidak mengerti seperti apa dan tidak diskusi. Nah, tapi ternyata eh, ternyata tujuannya adalah untuk seperti ini, untuk mencegah vasoplegi pasca operasi. Sekian dokter, sekian teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Mohon izin dokter, terima kasih dokter Gould atas presentasi yang sangat baik dok. Mohon izin dok, bertanya terkait dengan pemakaian ARB dan juga ACE inhibitor, itu kira-kira berapa lama kita bisa stop untuk jangka waktunya sebelum operasi? Apakah ada jangka waktu khusus atau seperti apa penelitiannya? Izin, terima kasih dok. Ya, izin menjawab dokter. Jadi untuk sampai berapa lama itu di stop, memang saya tidak menemukan eh, literatur atau guideline yang menentukan oh stop ini seperti misalnya kita stop CPG 5 sampai 7 hari, warfarin 5 hari dan lain-lain seperti itu. Ini tidak ada. Tapi yang paling sering dijalankan itu adalah stop sehari sebelum. Stop sehari sebelum karena memang masa paruh waktunya ARB ACE inhibitor itu pun rata-rata cepat. Ya kalau misalnya tergantung ada yang long acting ACE inhibitor seperti captopril itu cepat saja. Hanya dalam waktu 8 jam itu sudah dibuang dari tubuh. Tapi kalau untuk yang seperti long acting seperti ramipril, lisinopril itu mungkin perlu sampai 24 jam kita stop. Jadi sehari sebelumnya operasi kita stop ACE inhibitor ataupun ARB-nya. Gimana? Ya, jelas dokter. Oke, berikutnya ada lagi yang lain. Tapi memang vasoplegia ini ya, jadi jangan apa namanya semuanya nanti disalahno vasoplegia. Ada penurunan gini vasoplegia. Iya, saya pusing juga ya. Kenapa kok di kita ini belakangan ini terjadi banyak sekali terjadi vasoplegia? Itu ada sesuatu yang harus coba diteliti tuh. Tadi Gold sudah menemukan kemungkinan dengan adanya CPB time atau apa ya, Gold ya. Jadi selain faktor-faktor komorbid pasien, tapi vasoplegia itu banyak dipengaruhi oleh CPB ya. Benar gitu, Gold? Ya dok, betul dok. Longer CPB time lebih sering pada pasien yang mengalami vasoplegi dok. Kamu kasih slidemu ini ke saya nih biar saya share ke anestesi itu loh. Oh ya, baik dokter. Ya, bisa dah. Kamu berani dah mempertanggungjawabkan slidemu ini. Berani dok, ini yang bikin sebagian juga dari tes anestesi juga yang upload dok. Yang saya kutip ini banyak dari jurnal anestesi juga dok. Iya, biar mereka belajar juga gitu loh. Oke, terus nanti share sama teman-temanmu PPDS juga. Jadi yang biar sama-sama belajar gitu loh. Ya, Karena kan kasihan gitu. Di luar itu jarang sekali loh. Tapi di Sustomo ini banyak sekali loh. Bingung saya. Premier, Mayapada ya. Jarang sekali saya lihat ada vasoplegia. Di Sustomo sikit-sikit hari kedua tiba-tiba tensi turun. Mesti vasoplegia sindrom. Vasoplegia sindrom. Iya dah, kamu ngamatin nggak kalian? Jadi ada something wrong gitu. Apa yang salah itu? Itu yang kita perlu teliti itu. Dan vasoplegia ini banyak pada kasus dewasa daripada pediatrik ya. iya dok.
Ya oke, ada lagi pertanyaan silakan. Izin bertanya dokter, Arif dokter. Pertama terima kasih Dr. Gold telah memberikan wawasan yang ini sangat bagus untuk kita semua. Terus saya ingin bertanya dua hal. Yang pertama, jadi dari jurnal yang Dr. Gold baca, sebenarnya yang menjadi problemnya ialah apakah manipulatif terhadap jantung, kita buka organ jantung dan manipulatif repair atau replace yang kita berikan kepada mitralnya, atau memang murni karena prolong CPB time-nya yang menjadi faktor risiko yang memang menjadi pemberat dari yang akan menjadi vasoplegia syndrome ini. Terus yang kedua, tadi kan dikatakan bahwa apakah ada apa namanya ada cut off point dari CPV time tertentu sehingga kita bisa memberikan suatu profilaksis seperti tadi ada mungkin vitamin C dosis tinggi ataupun vitamin B dosis tinggi sehingga pasien tidak jatuh terhadap vasoplegia syndrome ke depan. Jadi mungkin cut off pointnya 120 menit dari CPV mungkin kita berikan stopnya jadi segera sehingga pasien tidak akan jatuh terhadap vasoplegia syndrome selanjutnya. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih dokter. Silakan Dok. Ya, jadi apakah pembedahan katupnya atau CPB time-nya? Tapi memang kalau kita membaca dengan kita cari di literatur dengan kata kunci vasoplegi, pasti tandemnya yang muncul itu adalah selalu CPB time. CPB time, jadi yang paling pertama itu adalah CPB, cardiopulmonary bypass. Jadi bukan apakah vasoplegi bisa muncul di operasi-operasi lain. Ya ternyata waktu saya buka ini ada satu dua kasus yang menyebutkan misalnya pada operasi-operasi spine seperti itu. Operasi spine neurosurgeon seperti itu. Nah, tapi yang paling banyak itu adalah berhubungan dengan CPB. Nah, semua literatur itu membantai dengan langsung pukul rata CPB. Namun ternyata eh, belum ada lagi penelitian sejak yang tahun 2010 ini yang mencari apakah apakah ada perbedaan antara katup ataupun yang non operasi katup seperti itu. Nah, namun ternyata ya dari yang saya amati sehari-hari di Sotomo ternyata yang paling banyak kita mengalami vasoplegi adalah pasien-pasien yang kita lakukan operasi katup dibandingkan pasien-pasien yang dioperasi hanya isolated CABG. Nah, apakah pembedahan katupnya yang menyebabkan? Nah, itu tadi ada banyak-banyak faktor dan di sini banyak hal yang masih bisa kita telaah, bisa kita teliti, bisa secara retro maupun prospektif ke depannya. Apakah pembedahan katupnya yang membuat vasoplegi atau karena masalah CPB time-nya? Nah, yang kedua, untuk masalah CPB time, apakah ada cut off time-nya untuk CPB time untuk mencegah vasoplegi? Itu belum ada literatur yang mengatakan kalau di bawah sekian pasti akan tidak terjadi vasoplegi, tapi yang tadi itu sudah dibandingkan bahwasanya rata-rata yang tidak mengalami vasoplegi itu rata-rata di CPB time-nya kurang lebih 100 menit, yang mengalami vasoplegi itu dengan rata-rata di 150-an, seperti itu. Ya, jadi timingnya itu mempengaruhi ya. Pasien yang saya kerjakan kemarin berapa sih PB time-nya itu? Si siapa yang ikut kemarin? Borni ya? Izin dok, Lebih dari 100 CPB lah ya. 113 plus 2 menit dok CPB time-nya dok. 115. Ya dok, betul. Oke, terus berikutnya apa lagi? Ini menarik ya sebenarnya kalau ada yang mau meneliti ya mengenai vasoplegic ini ya. Jadi bisa masih related dengan kita bedah gitu ya. Jadi sesuatu yang masih related dengan pembedahan itu bisa dijadikan dari akhir. Dan kalau memang akurat bisa jadi ini nanti malah jadi suatu protap ya atau panduan.
Oke, terus ada lagi? Chief, ada pertanyaan nggak? Ya, izin tidak ada yang angkat tangan, dokter. Ini kalau tidak ada yang angkat tangan, saya yang membawakan pertanyaan kepada audiens. Nah, bagus itu, Gul. Kamu nanya siapa, Gul? Audiens, barangkali, jadi pada saat saya membuat penelitian apa namanya tulisan ini, apa presentasi ini, ada tulisan ada ada tulisan yang bahkan membandingkan pada saat di vasoplegia itu ada perubahan dikatakan radial arterinya. Nah, mungkin ini bisa menjadi celah untuk kita yang sering melakukan USG radialis untuk menilai bagaimana respon dari radial arteri sebelum dan setelah operasi operasi jantung atau CABG, kemudian bagaimana korelasinya dengan CPB time, cross clamp time, dengan series marker dan hemodinamik dan lain-lain, dok. Ini mungkin jika ada audiens yang berniat untuk menjawab. Jadi pengaruh arteri radialisnya. Eh, karena vasoplegia akan ada terjadi vasodilatasi, dok. Jadi kalau misalnya itu yang paling mudah untuk dinilai adalah diameter dari arteri radialis, dok. Diameter arteri radialis sebelum operasi bisa diukur, durante operasi bisa setelah operasi dan selama selama pasca operasi perawatan bisa diukur juga, dok, dengan USG, dok. Nah, kemudian bisa dibandingkan dengan CPB time, cross clamp time, dan berbagai risk factor yang bisa menyebabkan terjadinya suatu vasoplegi, dok. Ya, gimana? Ya, ini hanya pertanyaan saya aja, dok, waktu ke mungkin kalau ada yang berminat untuk meneliti, dok. Ada yang berminat meneliti, kata Gul. Terlalu pusing, Gul, itu Gul penelitianmu. Richard, Nelly, Sigmawan, kamu kapan ujian? Ya, dok, izin Kamu tuh, mungkin akhir bulan dokter, akhir bulan ini dok. kamu jangan anu loh ya. Lama-lama kamu ya, saya juga nggak ngejar-ngejar kalian gitu loh. Ya dokter. Yang kerugi kan kalian. Hilang kesempatan, MCAT clean, yang kedua lulusnya lama. Siap dokter. Itu kan tergantung niat itu. Ayo kalau nggak ada ya applause untuk Gold. Kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua siapa? Izin saya dokter Wisnu dokter. Ya, ya Wisnu. Selamat pagi dokter dan dokter PPDS yang hadir pada hari ini. Izinkan saya untuk membacakan presentasi terkait dengan acute limb ischemia, manajemen dari acute limb ischemia. Jadi nanti di outline ini akan kita bahas terkait dengan bagaimana definisinya, etiologinya, kemudian kita diagnosis, klasifikasi, dan hingga tata laksananya. Jadi seperti kita ketahui gangguan pada arteri periferal atau mungkin pernah disebut dengan peripheral arterial disease ini kita akan membagi menjadi dua, acute limb ischemia. Kemudian ada juga yang dikenal dengan CLI atau critical limb ischemia yang sekarang dikenal sebagai CLTI atau chronic limb threatening ischemia, di mana kedua ini dipisahkan berdasarkan waktunya, yaitu acute kurang dari 2 minggu dan kronik lebih dari 2 minggu. Meskipun pada literatur ada yang menyebutkan yang disebut dengan PAD itu spesifik termasuk pada CLTI-nya. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah acute limb ischemia, di mana dia terjadi secara acute kurang dari 2 minggu. Nah, apa sih ALI itu atau acute limb ischemia itu? Jadi ALI itu mempunyai karakter yaitu adalah sudden decrease arterial perfusion atau hilangnya perfusi arterial yang mendadak, yang dibatasi waktunya yaitu kurang dari 2 minggu. Ini berdasarkan SWS 2020. Begitu juga berdasarkan AHA tahun 2024 juga sama menyebutkan bahwa kondisi hipoperfusi dari ekstremitas kurang dari 2 minggu dengan ditandai dengan pain, pallor, pulselessness, poikilotermi, parestesi dan atau paralisis. Nah, kata kunci dari ALI di sini kita dapati ada dua hal, yaitu adalah sudden decrease in arterial perfusion atau hipoperfusi pada AHA dan waktunya adalah terjadi kurang dari 2 minggu.
Nah, sebetulnya apa yang menyebabkan terjadinya ALI itu? Nah, etiologi dari ALI yang non traumatik itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu secara embolic events dan thrombotic events. Nah, embolic events itu terjadi biasanya sequel dari gangguan-gangguan seperti atrial fibrilasi, kemudian ada gangguan myocardial infarction, kemudian ada gangguan disfungsi ventrikel kiri yang berat, endokarditis, atau mungkin gangguan-gangguan pada katup yang terjadi trombosis itu juga bisa menyebabkan embolic event ke arteri perifer yang akhirnya terjadi ALI atau acute limb ischemia ini. Kemudian ada juga trombosis event di mana acute trombosis ini biasa terjadi pada gangguan-gangguan bypass graft atau riwayat pemasangan stent sebelumnya di mana terjadi ruptur plak atau progressive disease dari pembuluh darahnya. Yang jarang terjadi itu trombosis pada aneurisma arterial, biasanya poplite arteri dan ada diseksi aortik, itu yang jarang. Kemudian bisa juga terjadi secara iatrogenik di mana terjadi pada saat trauma pembuluh darah atau bisa juga karena penggunaan vasopresor. Nah, ini juga bisa menyebabkan ALI juga yang disebabkan karena iatrogenik. Nah, jadi secara klinis yang membedakan antara acute embolic dan thrombotic occlusion ini memang sulit untuk dibedakan, namun onset tiba-tiba ini sering terjadi pada kasus-kasus yang embolisme arteri. Nah, pasien dengan ALI yang disebabkan karena trombosis ini biasanya sifatnya adalah gradual, gejalanya yang gradual atau progresif. Kemudian kasus emboli oklusi dari emboli ini biasanya disebabkan ada riwayat disritmia kardiak atau ada riwayat aritmia sebelumnya. Nah, 2/3 kasus ini disertai dengan atrial fibrillation. Kemudian apa faktor resiko pada pasien-pasien dengan ALI? Jadi pada SOS 2020 ini menyebutkan ALI ini sering terjadi pada usia yang lebih muda, usually younger, itu dibandingkan dengan kasus-kasus CLI atau CLTI. Kemudian riwayat faktor resiko yang lain seperti merokok, hipertensi, atau gangguan renal, dan juga diabetes ini memperberat kondisi dari ALI-nya tersebut. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mendiagnosis dari ALI ini? Bagaimana mendiagnosisnya? Kita bisa pertama tentunya dengan cara clinical examination atau pemeriksaan klinis. Kemudian kita bisa berlanjut kepada modalitas imaging. Modalitas imaging yang bisa kita lakukan seperti duplex ultrasound atau DUS. Kemudian kita bisa CTA, computed tomography angiografi. Bisa juga kita lakukan di DSA atau digital subtraction angiografi. Dan ada juga contrast enhanced magnetic resonance angiografi. Dari clinical examination tentunya teman-teman sering temui juga di pasien di mana kita kenal dengan 6P atau klasik 6P di mana terdiri dari pain, pallor, pulselessness, poikilothermia, paresthesia dan paralisis. Kemudian kita biasa mengukur ABI atau ankle brachial index pada ALI di mana ini juga menjadi suatu prediktor dari outcome-nya. Kalau misalkan ALI-nya kurang dari 0,7 ini kondisi yang kritik atau prognosisnya kurang baik. Kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan fisik yang lain seperti pulsasi dari arteri periferalnya, juga termasuk ada tanda-tanda iskemia dari organ-organ visceral juga. Kemudian kita juga jangan lupa untuk memeriksa gangguan neurologisnya dan atau kita juga perlu memeriksakan venanya apakah ada gangguan deep vein thrombosis atau tidak karena gejalanya hampir-hampir mirip dengan acute limb ischemia ini. Nah, dari 6P tadi kita ketahui ada nyeri, di mana nyeri ini sifatnya akut atau mendadak yang menggambarkan suatu gangguan emboli. Kemudian terjadinya biasanya unilateral. Nah, di literatur ini disebutkan kalau misalkan dia terjadi komplit iskemia, ini malah dia tidak bisa pain may be absent atau nyerinya itu tidak bisa terasa pada kondisi-kondisi yang komplit iskemia. Kemudian bisa juga pada kasus-kasus diabetes di mana terjadi diabetic peripheral neuropati ini nyerinya juga tersamarkan. Kemudian pulselessness di mana kita dapati pemeriksaan fisik kita pulsasinya itu berkurang. Sifat pulsasinya ini dia asimetris di mana kalau misalkan pulselessness-nya ini terjadi secara simetrikal, nah ini biasanya juga sebagai tanda suatu thrombotic disease. Kemudian pemeriksaan pulselessness ini bersifat subjektif sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan objektif yang lain yaitu adalah Doppler examination atau pemeriksaan Doppler. Nah,
gambaran Doppler yang kita dapati trifasik ini menggambarkan bahwa kondisi ini bisa diekskludkan di luar ALI atau dia tidak terjadi ALI. Nah, kemudian pada gambaran monofasik pada pemeriksaan Dopplernya ini menggambarkan suatu obstruksi. Kemudian apabila arterial Dopplernya ini terjadi oklusi, maka itu bisa menggambarkan suatu kondisi ALI. Nah, bagaimana jika dia absence venous Doppler signal atau pada saat pemeriksaan Doppler pada vena ini hilang, maka ini menggambarkan suatu iskemia yang lebih berat atau menggambarkan prognosis yang lebih buruk. Kemudian pallor atau early stage of complete occlusion ini menggambarkan ekstremitasnya mulai pucat di mana terjadi spasme pada arterial. Nah, ini dia bersifat progresif di mana 1 sampai 2 jam pertama ini nanti spasmenya akan berkurang, kemudian warna kulitnya akan semakin purple gitu. Kemudian akan muncul gambaran seperti retikular. Dan seterusnya hingga dia kondisinya not salvageable atau dia tidak bisa diselamatkan kembali. Kemudian ada poikilotermia di mana terjadi akibat dari vasospasm tadi, dia akan teraba dingin pada saat perabaan. Kemudian parestesia di mana gangguan neurologis mulai muncul. Nah, ini juga menggambarkan kondisi yang non viable limb atau jaringan yang tidak bisa diselamatkan lagi. Kemudian paralisis juga bisa muncul atau gangguan motorik sebagai tanda-tanda dari acute limb ischemia. Nah, tanda-tanda tersebut kita bisa masukkan ke klasifikasi klinis yang kita gunakan yaitu adalah Rutherford dibagi menjadi Rutherford 1, 2A, 2B dan Rutherford 3. Nah, dari Rutherford 1 ini disebut dengan kategori yang masih viable, kemudian yang 2A, 2B ini dalam kondisi yang threatened, di mana kondisi yang ketiga disebut dengan irreversible. Nah, grade yang 1 ini gambarannya masih viable, berarti tidak ada gangguan sensori, tidak ada gangguan motorik. Kemudian pada saat pemeriksaan Doppler pun ini arteri dan venusnya masih audible. Kemudian yang Rutherford 2 ini Dopplernya itu arterialnya inaudible, kemudian venanya ini masih audible. Nah, apabila dia masuk ke grade 3, maka baik arteri maupun venusnya ini sama-sama inaudible. Nah, yang 2A dan 2B ini kita bisa lihat sederhananya dari motorik defisitnya. Kalau misalkan sudah terjadi gangguan motorik defisit, maka dia masuk ke dalam 2B. Kalau misalkan belum terjadi motorik defisit, dia masuk ke 2A. Kalau misalkan pasiennya sudah mengalami anestetik atau paralisis, itu masuk ke 3 atau irreversible. Pemeriksaan penunjang diagnostik imaging yang tadi disebutkan ada DUS, CTA, DSA, dan CMRA. Tentunya ini ada keunggulannya masing-masing, di mana DUS ini sifatnya non-invasif yang sering kita gunakan untuk pemeriksaan Doppler juga. Sensitivitasnya 88%, spesifitasnya 96%. Kemudian yang sering kita gunakan yaitu adalah CTA, di mana ini kita membutuhkan non-ionic contrast. Nah, tapi di CTA ini juga ada batasan di mana SOS menyebutkan EGFR-nya batasnya adalah 30 ml. Kemudian dari DSA ada juga pemeriksaan DSA di mana untuk akurasi dari diagnostik sebetulnya DSA ini bisa dilakukan sebagai standar investigation dan untuk acute limb ischemia. Kemudian ada pemeriksaan CMRA atau Contrast Enhanced Magnetic Resonance Angiography. Ini sama mirip-mirip seperti konvensional angiografi, hanya saja ini membutuhkan waktu yang lebih panjang. Kemudian ketersediaan penggunaan MRI juga terbatas sehingga ini jarang digunakan pada kasus-kasus acute limb ischemia. Berikut gambaran contoh digital subtraction angiography atau DSA. Di mana yang di gambaran A ini ada chronic occlusion di proximal dari margin yang seperti kita lihat ada tidak ada kontras yang dilewatinya. Kemudian juga penggambaran DSA fluoroskopik ini adanya embolic occlusion. Kemudian ini contoh gambaran CTA yang tentunya sering kita gunakan juga, di mana didapati ada kontras yang tidak mengisi, kemudian di bawahnya tidak dapatkan pembuluh darah. Nah, kemudian imaging modalities mana yang kita gunakan? Nah, masing-masing mempunyai keunggulan di mana ada availabilitasnya lebih available yang CTA dibanding dengan DSA. Kemudian akurasi ini juga baik. Kemudian yang invasif DSA ini lebih invasif dibanding CTA sehingga CTA lebih dipilih dibanding dengan DSA.
Nah, pada rekomendasi SWS 2020 ini juga disebutkan bahwa pada pasien dengan acute limb ischemia, ini CTA itu direkomendasikan sebagai first line modality untuk menggambarkan anatomikalnya. Kemudian bagaimana tata laksananya ketika kita sudah tegak bahwa ini suatu ALI, maka kita bisa tata laksana sebagai initial management, kemudian kita bisa juga berikan adjuvan prostanoid treatment, atau kita bisa revaskularisasi atau open revaskularisasi. Nah, dari initial management ini ada 3 di SVS ini disebutkan. Pertama, intravenous rehydration, kemudian kita berikan suplementasi oksigen, kemudian kita bisa jalankan heparinisasi. Kemudian adjuvan ini berupa analog prostaglandin seperti Ilopros, kemudian open revaskularisasi ini ada beberapa pilihan seperti tromboembolektomi, trombohelisis, dan juga surgical bypass. Adapun algoritma yang bisa kita gunakan di SVS dijelaskan seperti ini. Ketika kita suspek adanya ALI, kemudian kita konfirmasi dengan diagnostik, apabila ini tegak, kita langsung berikan heparin IV dan juga suplementasi oksigen serta IV fluid yang tadi dijelaskan. Kemudian kita kategorikan secara klinis apakah dia masuk ke Rutherford 1, 2A, 2B, atau 3. Apabila dia masuk ke Rutherford 3, maka pilihannya adalah amputasi. Apabila dia masuk ke Rutherford 1, maka kita bisa lakukan konservatif terlebih dahulu atau kita akses sebagai chronic limb ischemia. Kemudian apabila dia masuk ke 2A atau 2B, maka kita butuh urgent imaging untuk anatomical diagnostic. Kemudian kita akan tentukan best treatment-nya, apakah kita bisa melakukan endovaskular atau mungkin open surgical technique seperti bypass. Nah, kemudian setelah dilakukan, kita bisa melakukan evaluasi kembali dengan imaging, apakah itu baik atau tidak. Apabila ada residual, maka kita bisa pertimbangkan untuk tindakan kembali. Nah, initial management yang tadi saya jelaskan, ada kita penggunaan heparin, di mana unfractionated heparin atau WFH bisa diberikan secara inisial 5.000 unit, kemudian diikuti dengan infusion, kemudian dievaluasi APTT-nya. Kemudian targetnya adalah mengurangi dari embolismnya, kemudian propagasi dari clot atau bertambahnya clot. Nah, kemudian yang lain seperti intravenous hydration, suplementasi oksigen ini juga direkomendasikan bisa digunakan pada kasus-kasus dengan acute limb ischemia. Nah, adjuvan prostanoid treatment ini, ya, contohnya pada Ilopros, memang dia digunakan dia adjuvan setelah dilakukan surgery, di mana dia memberikan mengurangi mortalitas pada pasien-pasien dengan acute limb ischemia. Nah, secara endovaskular kita bisa lakukan tromboembolektomi, di mana kita bisa melakukan balon tromboembolektomi ini sebagai standar treatment pada ALI yang disebabkan oleh karena oklusi dari emboli, di mana kita bisa menggunakan insisi pada femoral. Ini bisa dilakukan secara lokal anestesi maupun dengan general anestesi, tergantung dari kondisi dari oklusinya. Nah, di mana oklusi pada popliteal arteri atau di bawahnya ini bisa direct eksplorasi, below knee popliteal surgery lebih dipreferkan. Kemudian femoral embolektomi ini bisa dilakukan secara lokal anestesi, tapi disarankan anestesis tetap ada di ruang operasi karena perlu penanganan analgesia dan sedasi yang analgesia yang kuat. Kemudian juga harus dievaluasi disritmia atau gangguan-gangguan komplikasi kardiak lainnya. Kemudian apabila lesinya dia di popliteal arteri, ini kita akan lakukan eksplorasi, maka kita membutuhkan general anesthesia. Kemudian dari SBS juga disebutkan bahwa wire guide balon dengan penggunaan fluoroscopic guidance ini direkomendasikan untuk melihat secara presisi kembali trombus-trombus atau emboli yang ada di pembuluh darah supaya terhindari iatrogenic injury pada tindakan tromboembolektomi yang kita lakukan. Kemudian kita bisa juga melakukan surgical bypass, di mana surgical bypass ini menjadi primary treatment dari acute limb ischemia. Ini dia paling sering dilakukan pada kasus acute on chronic ischemia. Meskipun kemudian penggunaan surgical bypass ini kita bisa menggunakan vein graft maupun prosthetic graft, namun memang belum ada RCT yang membandingkan antara vena dengan prosthetic graft pada kondisi-kondisi yang acute. Bisa juga kita lakukan trombolisis, di mana suatu studi ini trombolisis memberikan memang banyak komplikasi yang bisa terjadi. Pada intraarterial catheter directed thrombolysis ini dilakukan pada ALI, ini bisa memberikan komplikasi perdarahan.
Kemudian bisa dilakukan pada kasus-kasus Rutherford kelas 2B, bisa juga apabila dilakukan pada Rutherford kelas 1, meskipun dia akan mendapatkan mobilitas dan mortalitas yang signifikan di literatur ini. Nah, namun trombolisis juga perlu mempertimbangkan kontraindikasi yang ada, seperti kontraindikasi absolut, kemudian kontraindikasi relatif mayor dan relatif minor, di mana apabila ada tanda-tanda bleeding, kemudian ada tanda riwayat gastrointestinal bleeding atau riwayat neurosurgery dan lain sebagainya, ini bisa masuk ke dalam kontraindikasi penggunaan trombolisis yang tentunya trombolisis tidak bisa kita lakukan. Kurang lebih begitu, dokter. Mohon advisnya, dokter. Ya, terima kasih Wisnu ya. Bagus ya presentasinya baik, lengkap. Oke, kita buka pertanyaan silakan. Silakan, dokter Gusdi. Izin tanya pada Dr. Wisnu, Siap. gimana kita mengenali secara klinis Ali Rutherford 1? Karena dari pemeriksaan klinis kan normal masih dari pemeriksaan dari Doppler. Siap. Saya mencoba menjawab, dokter. Apabila kita menggunakan klasifikasi Rutherford, yang kita ketahui memang kesannya Rutherford grade 1 itu kesannya normal. Kita pemeriksaan klinis dia masih viable, tidak ada gangguan sensori, tidak ada gangguan motorik, kemudian dia secara Doppler juga arterial venusnya normal. Mencoba menjawab, dokter, jadi kita mengkategorikan acute limb ischemia dan chronic limb ischemia ini kan masuk ke dalam payung peripheral arterial disease, di mana peripheral arterial disease ini ditegakkan dengan pemeriksaan ankle brachial index, di mana ankle brachial index kurang dari 0,9. Nah, barangkali apabila pasien ini terjadi keluhan, kemudian kita pemeriksaan acute limb ischemia, kemudian kita lakukan pemeriksaan ABI, kemudian dia ABI-nya di bawah normal dengan waktu kurang dari 2 minggu, tidak ada gangguan sensori, tidak ada gangguan motorik, kita pemeriksaan arteri Doppler juga masih audible meskipun mungkin monofasik dan sebagainya, mungkin kita bisa masukkan ke dalam Rutherford grade 1, dokter. Mungkin mohon koreksinya, dokter. Ya, gimana? Ada komentar? Baik, terima kasih Sip. dokter. Halo? Ya, silakan. Ya, ya, dokter. Izin, dok, mau Richard, dok. Izin bertanya, dok. Tadi Tuh, di tadi yang komentar yang tadi dulu, yang pertama. Atas penjelasannya Wisnu. Pertanyaan yang pertama. Sip, ada ngasih komentar nggak? Izin Rian dokter, Ya, Rian, silakan. mau komentar dok. Terkait dengan Ali Rutherford kelas apa Rutherford 1. Memang itu Hmm. dari sini tampak baik-baik saja, tapi eh, hanya menambahkan dari yang Wisnu sampaikan tadi. eh, Hmm. Balik lagi kalau kasus ini kan kasus akut limb iskemi. Jadi harus ada tanda-tanda iskemi di pasien itu. Jadi sesuai dengan definisi awalnya saja itu kan pasien ini harus ada tanda-tanda iskemi di pasien ini. Jadi Hmm. Hmm. pasiennya itu harus ada keluhan yang mendukung ke arah situ dan pemeriksaan kita harus ada yang menunjukkan bahwa ini itu pasien iskemik. Ah, mengenai keluhan itu kan bisa saja pasiennya datang dengan komorbid yang banyak, terutama pasien-pasien yang tua, itu pasien dengan DM dan lain sebagainya, pasien dengan neuropati. Nah, yang membedakan Ali dengan kasus CLTI, itu harusnya pada pasien ini kita temukan tanda-tanda iskemik yang akut. Sama halnya seperti pada pasien-pasien dengan CAD, pasien-pasien yang memiliki kronik coronary artery disease, itu pada saat di ACS dia akan mengalami gangguan yang akut yang bisa kita kenali. Begitu pula dengan yang di sini, harus ada tanda-tanda yang menunjukkan pemeriksaan fisik kita ke arah yang akut, Dok. Demikian, Dok. Hmm. Ya, saya rasa udah makin jelas ya dengan penjelasannya Rian ya. Ya namanya aja sudah ada klinisnya apa.
Walaupun dia grade 1, berarti kan bukan keadaan yang baik-baik saja kan begitu. Oke, kita buka pertanyaan berikutnya. Izin saya dok. Ini kasus-kasus yang sering kita hadapi ya, dan tidak tidak simpel ya. Karena tadi seperti Dawa tadi, kita amputasi urutnya kan cukup tinggi kalau kita terlambat ya. Kita tahu kalau dia rate amputasi tinggi, kemudian kalau sudah reseptif tadi yang seperti yang kasus mortalitas tadi ya tinggi mortalitasnya, apalagi dianggap sepele ya, tidak ada unit yang benar-benar care terhadap itu. Kasus yang tadi mortalitas tadi, sebenarnya kalau orang yang lihat peluang itu, dia harusnya ada satu unit yang khusus untuk menangani eh, complicated apa namanya diabetes foot disease yang sudah complicated, artinya sudah menjalar kemana-mana gitu ya. Kita kita dalam berikutnya silakan. Dok. Itu mau saya Richard, silakan. Siap, terus nanya. Saya bertanya Dokter, izin Dokter Ilham Dok. Saya Ilham dulu dari Richard. Oke, ya. Izin bertanya, untuk tindakan revaskularisasi disebutkan kan ada thromboembolektomi dan surgical bypass. Nah, kalau dari penjelasannya tadi untuk Ali itu lebih proper ke tromboembolektomi, sedangkan untuk CLT itu kita arahnya itu ke surgical bypass. Nah, apakah ada pertimbangan lain di mana kemungkinan untuk Ali itu kita lakukan revaskularisasi, untuk yang CLT untuk revaskularisasi lainnya? Silakan, Gus. Hmm. Ya dok. Izin menjawab dokter. Jadi pada tindakan pemilihan trombolektomi atau surgical bypass. Ini memang kalau dari guideline itu menyebutkan surgical bypass ini lebih sering digunakan pada kasus yang acute on chronic ischemia. Sedangkan pada kasus acute limb ischemia ini yang digunakan yaitu adalah balon tromboembolektomi. Nah, kemudian pertimbangan lainnya mungkin dari luas lesinya dokter. Apabila lesinya terlalu luas dan tidak memungkinkan untuk dilakukan tromboembolektomi, barangkali bisa dilakukan surgical bypass lebih baik dok dibanding dengan tromboembolektomi dokter. Mungkin mohon koreksinya dokter. Nah, gimana? Udar. Ya, siapa enggak keluar? Kurang orgasme dari kegiatannya. Oke, sekarang Chief, jawab. Ini sekali ujian nih. Ayo, silakan. Ayo, Chief kan banyak, oke. Izin dok mencoba memberi komentar terkait pertanyaannya Ilham tadi dok. Kalau misalnya pada kasus akut limb ischemi Rutherford 2 gitu, kita kan pertama kerjain emboliktomi dulu. Tapi kalau misalnya pada saat kita ngelakuin dan sebelum itu kita udah kayak melakukan USG minimal untuk ngecek kira-kira lokasi dari trombus yang akan kita cari dok. Kalau misalnya dia di levelnya di SFA, misalnya kita buka di kamen femoral gitu kan dok. Nah, misalkan ketika kita melakukan prosedur tromboembolektomi ini kita nggak bisa mengkanalisasi atau kateter kita nggak bisa masuk, berarti kita mempertimbangkan mungkin ini adalah kasus suatu akut on ischemic atau CLTI. Jadi saat itu kita mempertimbangkan untuk melakukan bypass dokter. Jadi sebenarnya di SPS ini juga udah nyampein indikasi salah satu untuk bypass itu adalah kegagalan dari trombektomi karena kegagalan kanalisasi dokter. Oke, bagus. Sudah mulai lalu. Silakan Chief yang lain, komentar. Ayo, lepas semua ilmumu.
Ayo yang lainnya. Eri, kamu nggak ada komentar tadi? Ya dok, yang eh, yang menjadi perhatian kalau menurut saya adalah dok pada kasus-kasus di mana terjadi akut on chronic dok. Jadi misalnya pasien itu sebenarnya secara patofisiologi dari pembuluh darahnya sudah ada plak dan kemudian terjadi akut emboli misalnya dok. Nah itu yang menjadi penanganannya, apakah kita memang langsung melakukan trombektomi atau kita langsung ke bypass. Nah sebenarnya itu yang sering menjadi masalah karena pada beberapa kasus dok yang kita sering lakukan juga ketika kita melakukan trombektomi malah kemungkinan terjadi trombusnya itu semakin tinggi dokter. Walaupun kita sudah menjalani terapi heparinisasi dengan dosis yang adekuat, namun seringkali terjadi retrombus dan bahkan kita trombektomi ulang, namun juga hasilnya kurang memuaskan. Nah, itu yang menurut saya menjadi pertimbangan dok, sehingga pada kasus-kasus eh, akut on CLTI itu usulannya memang pertimbangan langsung ke bypass dok. Ada lagi yang lain? Yang lain ada kasih komentar? Ya, izin dok, Izin. dari itu Oh, dok. Mbak Dila dulu dok. Ya, silakan. izin Dila dokter. Izin untuk memberikan komentar dok. Jadi sebelum kita melakukan tindakan pada kasus acute limb ischemic, kita harus melihat dulu patofisiologinya dok. Seperti yang tadi dibilang, acute limb ischemic ini bisa karena emboli atau bisa karena trombosis. Jadi kita harus melihat faktor resikonya terlebih dahulu. Kalau misalkan pasien itu muda, kemudian kan pemeriksaan rutin dari dus itu kita lihat tidak ada klasifikasi pada pembuluh darahnya. Kemudian pada pemeriksaan lanjutan biasanya kita lakukan ekokardiografi, misalnya ditemukan trombus, kemungkinan besar itu karena emboli dok. Jadi kita bisa lakukan tromboembolektomi. Tetapi kalau apabila kita mendapatkan pasien dengan acute limb ischemia pada usia yang sudah tua, kemudian kita lakukan pemeriksaan dari USG, kita dapatkan misalkan tua, kemudian dari apa? Dari anamnesa memang sudah ada riwayat ke arah CLTI, kemudian dari pemeriksaan dus itu kita sudah dapatkan klasifikasi pada pembuluh darahnya. Mungkin kita bisa ada pertimbangan kalau misalnya pasien ini terjadi acute ischemia karena trombosis. Kalau misalkan seperti ini, mungkin apabila tidak mengurangi tidak menunda penanganan, kita bisa lakukan CTA terlebih dahulu dokter. Kalau memang terbukti itu karena trombosis akibat CLTI, bisa kita langsung lakukan bypass dok. Karena biasanya apabila kita lakukan trombektomi pada pembuluh darah yang sudah terjadi arteriosklerosis, biasanya malah semakin buruk dok. Jadi mungkin pertimbangannya seperti itu dokter. Mohon maaf. Silakan Dito, tambahkan lagi. Ya, izin dok, menambahkan dok kurang lebih sama. Tapi memang untuk pertimbangan bypass itu dok, dilihat sudah berapa lama onset yang terjadi dok dan juga dilihat untuk bypass kan harus dipastikan dulu membypass dari vaskular yang sehat ke yang sehat. Jadi di sisi distalnya kadang untuk yang karena tromboemboli ini panjang dok. Jadi dari sisi distalnya pun sudah tidak bisa ada target bypassnya. Jadi untuk pemilihan bypass ini harus dipastikan juga target distalnya apakah masih bisa vaskularnya masih baik atau tidak untuk dilakukan bypass. Hanya tambahan saja dok. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang nambah lagi? Ada yang nambah lagi, Pak? Kalau enggak, berhenti saya
Ada? Ada ya? Oke, jadi saya ambil ya. Jadi itu kan basic ya. Makanya kalau kita eh, sebelum melakukan treatment, kita kan harus tahu dulu diagnosa. Jadi diagnosanya itu mulai dari anamnesis. Anamnesis, pemeriksaan fisik. Ya kan? Nah, dari anamnesis itu harusnya kita sudah bisa membedakan apakah dia ini akut, ini kronik, atau yang tadi kamu bilang akut on kronik, ya, atau CLDI. Jadi dari anamnesis sudah harusnya sudah bisa dapat itu kita. Nah, kalau dari anamnesis kita sudah bisa dapat, artinya apa? Treatmentnya juga kita bisa udah bisa atur gitu loh. Mulai dari dia udah anamnesis sudah dapat, ada riwayatnya, ada komorbidnya. Itu kan seperti yang tadi di kalian katakan. Jadi itu kalau jawab-jawab ujian itu harus begitu. Jadi eh, faktor risikonya sudah dapat. Kamu sudah bisa menduga ini pasti sudah peripheral artery disease yang sudah cukup severe dengan faktor komorbid yang banyak. Baru terjadi akut, ya, akut on kronik, kamu bilang. Tapi kalau dia tiba-tiba tidak ada apa-apa, eh, usia muda, tapi dengan ada kelainan atrial fibrilasi, dengan jantung, nah ini kemungkinan suatu emboli yang lepas, ya nyangkut di perifer bawah, kan begitu ya. Nah, kemudian habis itu kamu dengan alat diagnostik yang standar itu sudah bisa membedakan apa diagnosis itu. Jawabnya kan ujian begitu. Dengan misalnya USG, DUS itu kelihatan apakah tampak adanya suatu irregularitas daripada arterinya. Kamu bisa duga ini aterosklerotik, ya dah. Nah, baru nanti kalau emang perlu pemeriksaan lebih lanjut CTA, tergantung depend atau urgensinya. Nah, tapi kalau misalnya sudah dari semua itu kamu sudah dapat, kamu sudah bisa me- 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 memplanning. Oh, ini kelihatannya kok arahnya ke arah akut limit iskemik ya. Ini kemungkinan trombus. Apalagi dengan dus kamu bisa lihat lokasinya. Oh ya, nyantolnya di femoral ini. Oh, nyantolnya di poplitea. Nah, itu pilihan pertama tadi sudah jelas semua. Itu harus surgical embolectomy. Kan begitu ya. Nah, surgical embolectomy, pengalaman saya, itu kalau kita lakukan secara blind, ya, artinya blind itu tarik gitu ya. Itu dulu siapa yang ikut di Premier itu. Nah, artinya di trombektomi rasanya udah dapat trombus, wah bagus, ada backflow, ya. Kemudian nanti seberapa lama lagi kemudian tiba-tiba 3-4 jam kemudian pasca operasi dok, pasiennya kesakitan lagi, kakinya kok mulai biru. Nah, berarti ada lagi, wah ini retrombus. Nah, padahal sebenarnya yang dimaksud dengan retrombus itu apa? Mungkin incomplete daripada eh, trombektomi tadi yang kita lakukan. Nah, makanya kenapa sekarang guideline kamu lihat kalau orang mau melakukan surgical itu sebaiknya ada imagingnya, gitu loh. Sama seperti kita kemarin yang kalian lihat itu yang melakukan eh, apa namanya dengan menggunakan angiojet atau apapun itu namanya, yang untuk aspiration trombektomi, ya kan? Nah, dia kan habis itu kan dilakukan dengan kontras lagi, cek lagi evaluasi kontras. Oh iya, flow-nya distal bagus. Kalau vena, oh iya, flow-nya ke atas bagus. Nah, yang standar begitu. Nah, tapi kan tidak semua orang punya standar seperti main di cat lab. Jadi pada keadaan emergensi, ya di OK, buka tarik. Kasarnya apa? Oh, ada backflow. Itu pasti. Trombus dapat, backflow ada. Selama tidak ada backflow, artinya itu masih ada sumbatan. Ya, tak? Kita sudah sepakat. Ya, tak? Oh, kok bisa? Iya, pasti ada backflow karena masih ada kolateral-kolateral. Ya, kolateral yang mengisi balik ke venous return. Mas, itu pasti akan ada. Nah, kemudian kalau sudah kamu duga ini bukan suatu emboli, bukan suatu akut iskemik, ya kamu sudah bisa lihat kalau wah diffuse, kamu bisa prognostik. Kalau kamu memang tidak ada sarana untuk bypass atau apa, ya kita trombektomi dulu. Tapi kamu sudah bisa beritahu pasiennya ini trombektomi atau yang kedua kemungkinan retrobus atau apapun itu
atau kegagalan dari terapi tinggi. Ya, kamu mau menyarankan pasien langsung amputasi, rasanya kok pasien akan menolak gitu. Sehingga ya jatuhnya akhirnya dilakukan dulu retrombektomi. Trombektomi. Ya, dengan ya sambil berdoa, pemberian heparinisasi pasca operasi, pentoksifilin dan segala macam obat-obatan radiologi itu dimasukkan. Ya. Tapi kalau sudah kamu bisa lihat predivisus, wah ini diffuse banget ya. Terus sampai diffuse-nya dan sampai diffuse distal lagi, kamu sudah bisa beritahu. Ini useless, nggak ada guna. Kita trombektomi juga nggak ada guna. Akhirnya ya medikamentosa. Ya, kenapa? Kalau yang kamu kan sudah pernah selalu ikut endovaskular, di mana nggak simpel, masukkan wire kecil aja sulit gitu ya. Apalagi memasukkan kateter. Yang paling kecil kita punya berapa frank kita punya? Yang paling kecil. Ada berapa? Empat. 3 frank gitu. 3 frank paling kecil. Bayangin kamu wire aja yang kecil sekali sulit tembus. Apalagi itu. Ya itu. Nah, tapi itu semuanya bisa diprediksi gitu loh. Nah itu kalau levelmu sudah BTKV harus sampai situ. Kalau levelmu bedah yang lain yang tidak mendalami vaskular ya ada emboli, trombektomi gitu. Tapi kalau kamu sudah harus lebih dalam, bisa memberikan ini nggak ada gunanya nih. Atau keluarganya dijelaskan. Nanti ini saya lakukan tapi kemungkinan besar begini ya Bu, Pak gitu. Jadi kamu dianggap tahu gitu loh. Walaupun nanti hasilnya nggak sesuai dengan harapan mereka, tapi kamu sudah berikan penjelasan di depan, itu bagi mereka akan lebih puas gitu. Ya, oke. Jadi yang hari ini bagus sekali ya dua presentasi ini. Ini tolong ini slide ini begini nih eh, ditampilkan di tempatnya kita, di-upload ya, sehingga orang lain bisa belajar. Ya, itu yang megang YouTube masih tetap ada, masih hidup orangnya enggak? Nah, itu harus diserah terimakan ya. Chief itu harus harus manggil kamu tugasmu itu. Jadi jangan sampai KPS lagi yang ngurus-ngurus itu. Itu sudah harusnya chief, sudah kamu tugasmu ini. Ya, yang nggak boleh itu chief suruh beli makanan, chief suruh traktir ini ya, itu suruh beli baju, beli sepatu,